Mantan Ketua KPK Firly Bahuri memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tiba di gedung Bareskrim Mabes Polri sekitar pukul 8.30 tadi, Firly mengaku sehat dan siap menjalani pemeriksaan. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka sejak November lalu, hingga kini Firly belum ditahan. Firly juga telah diberhentikan dari KPK setelah dinyatakan bersalah melanggar kode etik dalam kasus pemerasan ini. Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes AD Safri Simanjuntak menyebut agenda pemeriksaan Firly hari ini adalah untuk berkas perkara yang sebelumnya dikembalikan jaksa. Sejauh ini Firly telah diperiksa sebanyak 5 kali. Firly Bahuri terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup. Firly juga terancam pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Untuk informasi selengkapnya mengenai agenda pemeriksaan Firly Bahuri oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri, kita sudah bersama Helmut Timothy dari sana. Selamat siang Helmut, apa saja materi penyidikan hari ini yang akan digali penyidik dari Firly? Pemirsa, untuk materi apa saja yang ditanyakan tentunya kami masih menunggu terkait dengan keterangan yang nantinya akan disampaikan oleh mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Namun yang dapat dipastikan memang pada hari ini pemanggilan kembali Firly Bahuri ini dikarenakan adanya berkas yang dinyatakan tidak lengkap, maksud kami belum lengkap atau P19 oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebagaimana diketahui dari tim penyidik Polda Metro Jaya memang dilakukannya di Bareskrim Mabes Polri atas permintaan Firly Bahuri. Namun dalam hal ini yang berwenang adalah Polda Metro Jaya telah menyerahkan berkas Firly Bahuri ini kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2023 dan sampai saat ini dari tim Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta menyatakan bahwa berkas P19 atau belum lengkap pada tanggal 28 Desember 2023. Berdasarkan aturan hukum yang disampaikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seharusnya dari tim penyidik ini menyelesaikan berkas atau juga melengkapi berkas pada 14 hari, artinya harusnya tanggal 11 Januari 2024. Namun hingga saat ini baru dilakukan pemanggilan tanggal 19 Januari atas beberapa pertimbangan. Tentunya apa saja ataupun juga substansi apa saja nih kami masih menunggu yang akan digali lebih lanjut oleh tim penyidik dalam hal memenuhi berkas yang dinyatakan P19. Wilson. Baik, Helmut, saat ini Firly sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak November lalu, artinya sudah 3 bulan. Nah, apakah pihak kepolisian ada rencana akan menahan Firly hari ini setelah pemeriksaan? Ya, terkait dengan penahanan sebagai tersangka, tentunya kami masih menunggu juga apakah keputusan nantinya akan disampaikan oleh tim penyidik dalam hal ini Polda Metro Jaya. Namun jika kita melihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tentunya ada 2 ketentuan, baik dari penahanan tersangka ataupun juga dari penangguhan tahanan sebagai tersangka. Kalau di dalam pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 1 ini ada pun alasan kenapa seorang tersangka ini dapat ditahan, yakni diantaranya menimbulkan kekhawatiran tersangka dalam hal melarikan diri, kemudian juga ada menghilangkan alat bukti, selanjutnya ada kekhawatiran mengulangi tindakan pidana. Namun ada pula bagaimana penangguhan tersangka yang disampaikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 21 ayat 4. Ini ada juga beberapa pertimbangan, yakni diantaranya atas permintaan tersangka, kemudian juga ada penangguhan tersangka disetujui baik dari penyidik, JPU ataupun hakim dengan jaminan atau tanpa jaminan. Dan yang terakhir ini adalah tersangka harus mematuhi syarat dalam penangguhan tersebut. Tentunya dari kedua hal tersebut yang dimana ini akan dilakukan penahanan ataupun juga dilakukan penangguhan dari penahanan tersangka, ini kami juga masih menunggu apakah nantinya Firly akan ditahan ataupun tidak. Dan sebagaimana diketahui bahwa Polda Metro Jaya ini resmi menetapkan Firly sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang dilakukan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada tanggal 22 November 2023. Dan dari keterangan yang disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes AD Safri menyebutkan penetapan tersangka ini dilakukan usai memeriksa 91 saksi dan 7 ahli sejak dimulai tahap penyidikan pada tanggal 9 Oktober 2023. Dan penetapan Firly ini sebagai tersangka dianggap sebagai serangan balik karena dilakukan sehari setelah KPK menjerat pengusaha Muhammad Suryo dari kasus dugaan korupsi DJKA Kementerian Perhubungan. Tentunya kita juga akan masih menunggu dan akan memberikan perkembangan informasi selanjutnya kepada Anda.
Terima kasih Helmo Timothy atas laporan Anda dan juga juru kamera Yulisa Febiola dari Barreskrim Polri. Selamat bertugas kembali.